Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara menggunakan aplikasi UMBK agar siswa bisa login menggunakan Android atau HP. Baik, pertama-tama kita pahami dulu spesifikasi servernya. Untuk server itu saya sarankan menggunakan PC atau desktop. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan laptop karena sudah dicoba ya 3 hari menggunakan laptop, itu perlahan laptopnya menjadi lamban kinerjanya. Kemudian harga laptop yang sesuai dengan spesifikasi server itu lebih mahal ketimbang menggunakan PC. Makanya saya menyarankan untuk server UMBK itu menggunakan PC. Nah, ketentuannya ada seperti ini ya. Prosesornya Core i5, memorinya 8 GB, harddisknya minimal 250 GB. Browser yang digunakan itu Chrome. Kemudian operating system Windowsnya itu 64 bit ya. Kemudian memiliki LAN card dan memiliki harus punya UPS ya yang tahan 15 menit. Nah, jumlah server itu satu server bisa, kalau menggunakan Android itu bisa 50 Android sekali ujian ya. Jadi perbandingannya 1:50. Satu server bisa melayani 50 klien kalau menggunakan Android. Beda kalau menggunakan laptop, maka satu server itu hanya 40. Tapi kalau Android satu server bisa melayani 50. Nah, jadi yang harus diperhatikan bagi rekan-rekan yang ingin melaksanakan UMBK menggunakan Android, perhatikan dulu kapasitas servernya, terutama MI ya, karena ini masih hal yang baru bagi MI. Jadi perhatikan ya kapasitas spesifikasi dari server. Baik, jika kawan-kawan sudah mengetahui spesifikasi servernya, maka yang kedua kita menginstal softwarenya yaitu VirtualBox. Kali ini saya menggunakan VirtualBox versi 6 ya. Jadi ini sudah ada aplikasinya, kita tinggal double klik saja. Dan kita klik next, 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 dan jawab yes, dan klik install. Dan tunggu prosesnya sampai selesai. Jika muncul pilihan yes no, jawab yes. Kemudian hilangkan centangnya karena kita tidak ingin menjalankan VirtualBox-nya dulu ya. Kemudian kita klik finish. Nah, setelah VirtualBox-nya kita install, maka kita akan mengkopikan VDI UMBK yang sudah berisi soal ke drive C atau D. Jadi silakan kawan-kawan kopikan ya VDI UMBK yang berwarna merah ini ke drive C atau D. Caranya kita klik VDI-nya yang berwarna merah ini, kemudian klik kanan, kemudian klik copy, kemudian buka disk PC ya. Nah, kali ini saya akan membuat folder baru di drive C. Kemudian klik kanan, new, klik folder. Kita kasih saja nama foldernya UMBK 2020. Kemudian tekan enter. Dan kita pastikan VDI-nya kemari. Klik kanan, klik paste. Oke, jika sudah selesai kita copy VDI-nya, maka silakan koneksikan server dengan internet. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa server yang menggunakan desktop atau PC itu harus bisa menerima WiFi ya. Artinya server harus bisa terkoneksi menggunakan WiFi. Sekali lagi saya sampaikan ya,
bahwa server untuk MBK agar siswa bisa bekerja dengan Android, ya, maka server harus bisa terkoneksi dengan WiFi. Nah, kali ini WiFi yang saya gunakan di server itu namanya MTSN 2, ya. Nah, jadi saya koneksinya menggunakan WiFi, ya, itu dengan nama MTSN 2 Asahan. Baik, setelah server terkoneksi dengan internet, ya, maka langkah selanjutnya kita atur IP untuk klien. Caranya ketikkan kontrol panel, kemudian pilih Network and Sharing Center, kemudian klik Change Adapter Setting. Selanjutnya silakan, ya, ini kabelannya belum terhubung, jadi silakan kawan-kawan tentukan IP dari LAN yang ada di CPU. Nah, jadi kalau beda ya antara UMBK dengan UMBK dan UNBK. Kalau UMBK kita hanya menggunakan satu LAN saja, tapi dengan catatan terkoneksi dengan Android, ya. Beda lagi dengan kalau kawan-kawan menggunakan laptop, itu memang harus menggunakan dua LAN servernya. Tapi kalau kawan-kawan ingin koneksi dengan Android, ya, maka cukup menggunakan satu LAN saja. Jadi itu harus dibedakan, ya. Kalau menggunakan laptop, maka LAN-nya harus dua di server. Kalau koneksinya siswa ingin bekerja dengan Android, maka LAN-nya cukup satu saja. Baik, karena ini servernya koneksi siswa menggunakan Android, maka kita menggunakan satu LAN saja, ya. Jadi kita tentukan IP LAN-nya dengan cara klik kanan, kemudian klik Properties, dan klik TCP IP4, kemudian klik Properties. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik Use the following IP address dan tentukan IP-nya 192.168.0. Ini adalah angka wajib yang wajib diketikkan, ya. 192.168.0 ini. Nah, yang boleh berubah itu adalah yang di belakangnya. IP yang tidak boleh digunakan itu adalah IP 101, kemudian 102, dan IP 200. Jadi ada 3 IP yang tidak boleh. Jadi ketiga IP ini tidak boleh digunakan karena ini punya server UNBK, ini punya server UMBNBK, dan ini punya server ARD, ya. Selain dari 3 IP ini, ya, 3 angka ini silakan kawan ketikkan bebas di sini. Nah, kali ini saya mencontohkan 199 saja. Kemudian silakan tekan tab, maka ini akan terisi otomatis. Selanjutnya kawan-kawan tinggal klik OK, kemudian klik close. Nah, setelah kita menentukan IP dari LAN juga WiFi nya sudah terkoneksi dengan internet, maka kita tutup tampilan ini. Kemudian silakan kawan-kawan koneksikan, ya, router WiFi ke server. Untuk menghubungkan router WiFi ke server, perhatikan skema berikut. Terlebih dahulu pastikan dulu di server itu punya WiFi, ya. Intinya server harus bisa menangkap sinyal WiFi atau menerima sinyal WiFi, ya. Dalam gambar ini adalah WiFi konektor, ya, yang berbentuk tiang hitam ini. Jadi di server harus ada penerima WiFi agar server bisa menerima WiFi dari WiFi router. Nah, setelah server memiliki WiFi, ya, maka silakan kawan-kawan tarik kabel dari lubang LAN yang ada di server, masukkan ke lubang WAN yang ada di WiFi router. Makanya saya sarankan beli WiFi router yang ada lubang WAN-nya, ya. Sehingga itu lebih mempermudah kita untuk memancarkan, ya, sinyal WiFi ke Android siswa. Jadi skemanya silakan kawan-kawan siapkan di server itu harus bisa menerima WiFi. Kemudian tarik kabel LAN, masukkan kepala yang satunya di lubang LAN di server,
dan kepala yang satunya lagi masukkan di lubang WAN yang ada di WiFi router. Setelah itu silakan hidupkan WiFi router dan jalankan server. Langkah selanjutnya kita buka VirtualBox-nya. Kemudian kita klik mesin, kemudian kita klik baru. Selanjutnya silakan kawan-kawan kasih nama ya. Tadi kita beri nama UMBK 2020. Biasakan nama ini tidak ada spasi. Kemudian ini kita pilih tipenya Linux. Kemudian versinya itu Debian 64. Hingga lambangnya seperti ini ya, kucir merah seperti ini. Lanjut, kita klik lanjut atau next ya. Silakan kawan-kawan geser ini, tidak melewati dari garis merah. Kemudian klik lanjut, dan klik gunakan berkas, dan klik folder kuning ini. Kemudian klik tambah. Dan silakan kawan-kawan cari di mana tadi kawan-kawan simpan file VDI UMBK-nya. Tadi saya simpan di C, ya. Kemudian saya letak di folder UMBK 2020. Ini dia. Kemudian kita klik VDI-nya, kemudian klik open. Selanjutnya klik pilih. Kemudian klik buat. Ya. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kawan-kawan tinggal klik, kemudian klik pengaturan. Langsung saja kita klik sistem, kemudian klik prosesor, kemudian geser bar ini ya, langsung saja kita bagi dua. Jadi posisikan dia pas di tengah antara merah dan hijau ya, langsung bagi dua. Langsung kita ke menu jaringan. Di adapter 1 silahkan kawan-kawan centang, kemudian pilih ini adapter terbridge. Kemudian namanya ini ya, silahkan pilih nama LAN yang terhubung dengan WiFi router ya. Caranya kita buka control panel ya, untuk mengetahui nama LAN-nya. Kemudian klik network and sharing center, kemudian klik change adapter setting. Nah ini ya, kalau tadi dia silang, tapi karena sudah terhubung dengan WiFi router, maka dia tidak silang lagi. Kawan-kawan bisa lihat namanya di bawah, yaitu namanya Realtek PCI GBE Family. Maka samakan nama ini dengan nama yang ada di sini, ya. Sama-sama kita pilih Realtek. Di sini Realtek, di sini juga Realtek. Jadi samakan nama LAN yang terhubung dengan WiFi router dengan nama yang ada di sini. Setelah sama, kita klik tingkat lanjut. Kemudian ini di sini pilihkan izinkan semua ya. Setelah ini kita pilih, kemudian kita langsung ke adapter 2. Silakan kawan-kawan centang dan di sini kita pilih NAT ya. Nah, selanjutnya kita klik penelusuran port. Silakan kawan-kawan klik tanda plus hijau ini. Nah, di port host ini silakan kawan-kawan ketikkan 100. Kemudian di IP guest double klik, ketikkan IP dari UMBK yaitu 192.168.0.101. Nah, di port guest ini tinggal double klik, kawan-kawan ketikkan 80. Jika sudah seperti ini isiannya, kawan-kawan tinggal klik OK. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik mulai dan tunggu prosesnya. Jika muncul seperti ini, kita klik allow access saja. Jika sudah muncul seperti ini ya, maka kita buka browsernya menggunakan Chrome.
dan ketikkan alamat situsnya, yaitu 192.168.0.101. Ketikkan 192.168.0.101. kita tekan enter. Nah, maka akan muncul tampilan dari halaman depan UMBK. Nah, selanjutnya kawan-kawan silahkan memasukkan username dan password yang awalnya itu pedum ya. Jadi kita masukkan username yang awalnya pedum, dan ketikkan passwordnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, passwordnya, username-nya itu ya, itu yang awalnya pedum ya. Kemudian kita klik login. Kan berjalan proses sinkron. Masukkan kembali pedumnya, user pedumnya. Kemudian kembali klik login. Setelah masuk ke halaman UMBK, maka langsung kita klik sinkron dan backup. Langsung saja kita klik update, kita klik start, dan tunggu proses update-nya. Kadang ini membutuhkan waktu yang lama untuk update ya, tergantung jaringan di daerah masing-masing. Oke, jika sudah 100%, kita keluar dulu biar update-nya sempurna. Kita tutup. Ini juga kita tutup. Pilih matikan mesin, kemudian klik OK. Dan kita klik mulai kembali. Oke, jika sudah seperti ini, kita buka browser. Kembali kita ketikkan alamat situsnya. Dengan login kembali. Dan kita klik login. Klik kembali sinkron and backup. Kemudian silakan kawan-kawan klik sinkron. Oke, lanjut sinkron selanjutnya. Oke, jika sudah selesai, langsung saja kawan-kawan klik ke pelaksanaan dan cek kesiapan data ya. Ini data foto tidak bisa diunduh ya. Nah, ini berarti tidak bisa. Kemudian kita klik ke pelaksanaan dan kita cek kesiapan data. Sekali lagi, ini hanya VDI contoh ya. So, jadi mungkin datanya tidak lengkap karena masih dalam VDI contoh yang saya gunakan ya. Kita klik. Nah, pastikan ya versi VDI-nya sudah versi yang terbaru.
Untuk versi terbaru nanti silahkan lihat di web UNBK. Nah, kemudian data peserta pastikan lengkap. Begitu juga dengan jadwal dan ketersediaan soal, ini juga pastikan lengkap ya. Karena ini masih dalam tahap percobaan ya, VDI percobaan, maka di sini tidak lengkap ya. Karena soalnya belum lengkap 40, 50 dan 50 soal belum. Masih ada yang 3, 2 dan 4 paling banyak ya. Maka di sini tidak lengkap. Tapi nanti dalam pelaksanaan ujian pastikan ini nanti datanya lengkap semua. Nah, setelah ini ya, silakan setelah kawan-kawan melakukan sinkron ya dan semua datanya ini lengkap, maka silakan kawan-kawan keluar. Kemudian silakan matikan internet di server. Jadi pelaksanaan ujian ke siswa kita tidak perlu jaringan internet ya. Silakan matikan internet di server. Kemudian silakan kawan-kawan koneksikan ya router WiFi ke server. Sekarang kita konekkan server dengan WiFi yang dari WiFi router. Jadi nama WiFi kita itu MTSN 2 Sahan. Sekarang saya konekkan ke WiFi dari WiFi router namanya UNBK. Kita connect. Oke, jika sudah connector maka jalankan CMD. Klik saja CMD di kotak pencarian, maka akan keluar command prompt, kemudian klik. Setelah itu ketikkan ipconfig, kemudian tekan enter dan cari kata-kata wireless LAN adapter WiFi. Di wireless LAN adapter WiFi ini silakan kawan-kawan catat IP dari yang ada di IPv4 address ya. Silakan kawan-kawan catat IP dari IPv4 address ini. IP-nya itu 192.168.0.179 tambah titik 2 100. Angka 100 ini diperoleh dari, kita buka pengaturan, kemudian kita klik jaringan, kita klik adapter 2, kita klik tingkat lanjut, kita klik penerusan port. Nah, ini dia. Jadi angka yang 100 ini kita dapat dari sini tadi ya, 100. Jadi kalau seandainya nanti kawan-kawan bedang mengetikkannya tidak 100 ya, maka samakan angka belakangnya ini dengan angka yang ada di sini ya. Kebetulan kali ini kita mengetikkan 100, maka di sini kita ketikkan 100. Jadi setelah IP-nya kita dapat, maka silakan kawan-kawan bagikan IP ini kepada semua siswa, sehingga siswa nanti mengetikkan IP ini di Android mereka masing-masing agar mereka bisa login ya, dan melaksanakan ujian. Setelah sinkron dan semua data kesiapan telah lengkap, maka server kita matikan koneksi internetnya dan hubungkan dengan WiFi dari WiFi router. Jadi tadi kita menggunakan internet itu dengan menggunakan nama MTSN 2 Sahan. Sekarang kita matikan MTSN 2 Sahan ini dan kita ganti WiFi yang di server dengan WiFi dari WiFi router ya. Kali ini namanya itu UNBK dan sudah terkoneksi. Ingat, ini tidak ada jaringan internet ya. Tertulis di sini no internet. Ya. Jadi saat anak-anak ujian, HP mereka tidak terkoneksi dengan internet, begitu juga dengan server itu tidak ada koneksi internet. Nah, setelah server terhubung dengan WiFi dari WiFi router, maka kita jalankan kembali VirtualBox dan kita klik mulai.
Setelah muncul tampilan seperti ini, kita buka browser. Kita ketikkan alamatnya. Kemudian langsung saja ke pelaksanaan. Selebihnya kawan-kawan tinggal klik kontrol ujian. Kalau kawan-kawan ingin membuat daftar hadir, silakan saja diklik daftar hadir. Isi ujiannya apa, sesi 1 server 1. Ini silakan dicetak daftar hadir, maka akan keluar file Word yang bisa kawan-kawan print. Kemudian kalau pelaksanaan ujian, kawan-kawan tinggal klik kontrol ujian, kemudian klik pencarian, pilih UMBK, pilih jadwalnya, mata pelajarannya apa, dan pilih sesinya, sesi berapa. Kali ini saya buat sesi 2 server 2 ya. Dan tinggal klik cari, maka akan muncul tampilan seperti ini, dan kawan-kawan tinggal klik mulai. Begitu kita klik mulai, jawab oke, maka waktunya akan berjalan. Dan silakan kawan-kawan bagikan IP address ini ke semua siswa. Silakan kawan-kawan bagikan IP address ini ke semua siswa, sehingga di HP siswa mereka akan mengetikkan alamat ini. Oke, sekarang ini adalah HP siswa. Pastikan di HP siswa punya browser Chrome. Langsung saja kita klik Chrome dan klik tanda tambah ini. Silakan diketikkan IP address yang telah dibagikan tadi, 192.168.0.179.2.100. Dan kita klik buka. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini di HP siswa. Selebihnya siswa tinggal login, memasukkan username dan password mereka masing-masing. Kita ketikkan username-nya 149 titik. Nah, jadi di UMBK titiknya itu diketik ya. Beda dengan UMBNBK, titiknya itu sudah otomatis. Kalau di UMBK titiknya itu diketik 19.10.264.036. Ini masukkan usernya, masukkan password. Oke, setelah password dimasukkan ya, kemudian kita lanjut klik login. Nah, maka akan terbuka ya seperti ini. Nah, silakan dipilih mata pelajarannya ya. Kali ini kita pilih SKI, kita klik mulai. Kalau soalnya seperti ini tinggal dipanjangkan saja HP-nya. Nah, maka aplikasi UMBK ini sudah responsif ya. Jadi tampilannya bisa panjang seperti ini. Nah, silakan ya dijawab. Kalau terlalu kecil tinggal pilih A+ ini, tekan A+. Nah, dia akan besar. Kemudian untuk mengurangi A kurang, kembali normal A biasa. Baik, kita jawab saja ya. Kita jawab aja B ya. Kemudian pilih oke lanjut. Nah, ini tabel, jawab aja C. Kita pilih selesai ya. Karena SKI hanya 2 soal ya. Ini sekali lagi ini adalah VDI contoh ya. Hanya sekedar untuk mencontohkan. Jadi soalnya tidak banyak ya.
Nah, kebetulan SKI 2 soal ya. Oke, jika sudah selesai, kita klik OK. Periksa jawaban sebelumnya ya. Nah, jika ini sudah soal terakhir, silahkan klik selesai, kemudian klik OK, klik OK, OK kembali, dan klik OK. Nah, muncul alhamdulillah, artinya siswa sudah selesai ujian ya. Langkah berikutnya tinggal diklik namanya, kemudian klik logout. Oke ya. Sekarang siswa sudah selesai ujian menggunakan Android. Nah, sekarang di server kita lihat apakah jawaban siswanya itu sudah masuk ya. Kita cek di monitoring siswa, kemudian klik pencarian, pilih UMBK, kemudian SKI tadi ya, sesi 2 server 2, kemudian kita klik cari. Nah ya, soalnya sudah masuk jawabannya, dan ini tanpa jaringan internet ya, tidak ada jaringan internet. Nah, no internet, tapi jawaban juga bisa diterima oleh server ya, menggunakan Android. Nah, jika sudah selesai semua siswa menjawab, silakan klik berita acara ya. Kemudian kalau ada yang HP-nya tiba-tiba mati, kehabisan baterai ya, bisa diklik permintaan reset, kemudian pencarian lagi, pilih sesi 2 server 2, pilih status tesnya ya, menunggu diterima atau apa ya. Nah, saya klik, kemudian klik cari ya. Tapi bagaimanapun setelah dicoba ya, lebih fleksibel, klien UMBK itu lebih fleksibel, walaupun mati tiba-tiba siswa tetap bisa melanjut dengan mengklik tombol lanjut ya. Nah, itu lebih fleksibel tanpa harus minta reset. Oke, setelah siswa selesai ujian, maka langkah selanjutnya ya, silahkan kawan-kawan klik kirim data. Ingat, saat mengirim data ini harus dilakukan dengan online. Nah, silahkan klik tombol kirim data ke pusat ya. Tapi ini harus terkoneksi dengan internet. Jadi kirim data ini bisa kawan-kawan lakukan di saat semua sesi itu sudah selesai. Jadi silahkan kirim data ke pusat ya. Dan begitu kawan-kawan sudah mengerjakan semua, ingat hati-hati dengan tombol hapus akses madrasah. Ini jangan kawan-kawan hapus kalau kawan-kawan sedang dalam pelaksanaan ujian ya. Hati-hati dengan tombol ini, dia akan menghapus semua akses madrasah beserta nilainya ya. Jadi nanti bisa balik lagi, hanya bank soal saja yang ada di dalam videonya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ya, penggunaan UMBK agar siswa bisa login menggunakan Android. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk rekan-rekan operator sekalian.